pengacara. Pengacara itu nggak semuanya pintar loh guys. Kalian lihat aja yang komal-komal itu banyak ngawur. Pintar lagi aku ngomong. Nggak kalian lihat kemarin ahli IT sama ahli bahasa di situ duduk ngangong. Pintar lagi aku ngomong. Tahu dari mana tinggi? Aku 170 tingginya. Bisa nanti ada yang keseret, bisa. Kalau NM sama Mail mau membongkar. Bisa itu, nanti kasusnya beda lagi gitu. Jawab apa? Nggak bisa, bebas. Lu jangan ngaco-ngaco, jangan botol ya. Jadi warga Konoha jangan botol ya. Jangan lu komplain sama pemerintah aja, SDM-mu juga harus dinaikkan. Kalau lu nganggur kalau nganggur terus negara itu dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kemiskinan nomor 2 di dunia oleh Bank Dunia sekarang, itu bukan sepenuhnya salah pemerintah karena SDM Konoha ini kuliah memang begitu. Jadi ya memang pantes begitu loh. Orang pintar itu sedikit banget. Nah, lu kalau misalnya si Reja Gladys nanti di penjara, itu bisa kalau lu bikin laporan baru sama lu membuktikan kesalahan-kesalahan dia. Tapi kalau tidak ada yang melaporkan ya nggak jalan kasusnya, ya selamat aja dia. Kalau lu bisa membuktikan, bikin laporan, membawa orang-orang yang mukanya ANCUR terkena kosmetik si Reja Gladys yang katanya ada overclaim, laporkan, bawa korban-korbannya, laporkan ke BPOM, laporkan ke polisi. Nah, nanti dia bisa dipenjara kalau terbukti. Tapi kalau tidak terbukti, siap-siap lu diciduk dengan kasus pelaporan palsu. Ancaman hukumannya 4-6 tahun. Enggak. Jangan nanya lagi lah, aku capek. Kan kalau dijelasin nanya lagi, capek aku ah. Alah, si DJ Panda udah redup. Mukanya kayak lesbiola, nggak usah dibahas lagi lah. Nanti kalau nanti kasusnya naik baru aku bahas lagi. Kalau sekarang kan lagi redup ya, jadi nggak usah dibahas dulu. Udah, 6 dari gue. Aku nggak sabar nonton Bagi 4. Pemeran utamanya pemenang Miss Universe. Kalau di internasional, di Amerika, di Australia, di India, di Timur Tengah tayangnya hari ini. Tapi aku cek di XX belum tayang. Terus tadi aku chattingan lewat DM Instagram sama istrinya. Jadi gini, ada namanya Vimal Bauji. Dia orang India kulit putih. Kalau di Multivision dia itu adalah produser Line Pro. Nah, kalau di dunia bioskop kan yang memasukkan film-film Bollywood ke Indonesia itu Multivision. Nah, yang disuruh Pak Ram Punjabi untuk ngurusin itu adalah si Vimal Bauji. Vimal Bauji ini suaminya temen gue namanya Rika. Rika ini adalah pebisnis pensuplai 15 hotel pensuplai 5 alat-alat 15 hotel bintang 5 se-Indonesia, termasuk Kempinski, pesannya sama dia tuh, sandal-sandalnya gitulah. Jadi pengusaha di Jakarta sini. Nah, jadi karena suaminya sama aku deket, Rikanya deket, jadi aku suka tanya sama dia, Rik, film India ini tayang nggak di Jakarta? Film India ini tayang nggak di Jakarta? Nah, dia pasti kasih tahu. Kenapa? Karena suaminya itu urusan suaminya. Jadi yang punya Multivision Ram Punjabi, tapi line produsernya sama yang ngurusin distributor film Bollywood ke Indonesia itu si Vimalnya. Banyak foto-fotonya sama aku di Instagram. Bapak kandungmu aja Widya, suruh sana adu bacot sama si Panda. Jangan aku kok suruh ya. Sana bapak kandungmu suruh. Aku nggak bisa suruh orangnya ya. Bapak kandungmu kan gajinya di bawah asistenku. Jangan kau suruh orang. Bisa mengajukan, kalau dikabulkan itu tergantung hakim dan tergantung dutamu. Enggak, aku nggak mau bahas Welcome Home karena 2 orang itu baik sama gue. Panggil aja bapak kandung Musis, jangan aku. Bapak kandungmu kan Deloyo.
Jadi kok kalau memanggil sis ya, panggil bapak kandungmu itu sis. Nanti ku panggil tante. Bapak kandungmu udah loyo soalnya. Usulin apa tadi, coba ulang lagi. Enggak, Niki itu bukan baru tembus sekarang. Kalian itu jangan botol. Niki itu selama ini tidak tembus karena yang laporin dia itu kasusnya itu kasus ringan. Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik aku udah 5 kali dilaporkan, nggak tembus juga. Nah, tapi karena kali ini yang dilaporkan si RG pemerasan nama TPPU, terus ada buktinya transferan itu sama membelikan rumah itu, makanya bisa tembus. Lu juga pun kalau banyak duit laporin orang, kalau nggak ada buktinya nggak tembus, nggak bisa. Udah kalau aku udah menjelaskan semua, gak usah tanya lagi itu botol itu. Kalau di Bandung itu biasanya dia diputar di OVJ. Tapi jarang-jarang. India itu larisnya di Jakarta sama di Medan. Ya nggak tahu aku siapa yang nyebarin. Tanya aja orang-orang dekatnya. Kalau bersih ya. Aku berbicara bersih. Kalau bersih itu berarti udah dikurangi cicilan. Bersih loh, aku bicara bersih loh ya, bukan kotor. Kalau bersih itu berarti udah dikurangi cicilan, udah dikurangin pajak, sama dikurangi biaya hidup. Nah, perkiraan ya 350. Hitunglah di ATM lain 100, berarti 450. 450 rumah udah kebayar 1M, berarti 1,450. Ini perkiraan gue, 1,450. Terus mobil hitunglah, hitunglah 1M, ya 2,450 lah. Bersih loh ya, bersih. Aku bicara bersih. Bersih itu berarti udah dikurangi pajak, cicilan dan biaya hidup. 2,450. Aku pro Niki Bull, tapi aku nggak mengada-ngada. Aku nggak mau nanti aku bilang Nikita bebas, padahal enggak. Kira orang ke botol. Orang botol itu yang ngomong begitu. Kasihan bokap gue nguliahin gue, bayar mahal-mahal. Ya, aku kalau membela, tapi aku kok kelihatan botol, aku nggak mau. Baik. Jangan sebut nama, nanti lu keciduk. Sebut aja inisial ya. Aku udah paham apa yang lagi hot topic. Kan udah aku bahas tuh di VT. Nah, kenapa penasaran? Tapi harta orang 2,450 itu kalau bersih di Jakarta udah banyak. Jakarta itu susah guys, untuk gini loh. Kalian gak usah artis ya. Orang kalau kerja di Jakarta, dia udah punya rumah milik pribadi sama mobil, berarti dia tuh hebat. Karena Jakarta itu mahal. Temen aku manajer sawit ya, dia manajer sawit ya, gajinya sebulan 40 juta di Jakarta, belum punya rumah. Nah, berarti kalau udah punya rumah berapa? Di atas itu. Temen aku itu manajer sawit, udah asisten direktur kayaknya itu dia, gajinya 40, belum punya rumah. Nah, gimana lagi yang di bawah 40 gajinya? Ini Jakarta loh ya. Kalau artis tuh banyak ngontrak, banyak mereka itu kalian ngontrak itu mereka nyicil. Ya lu bayangin aja, sekelas NM aja yang job of air-nya lancar, nyicil. Apalagi cuma pemain sinetron nama FTV. Itu lagi lebih kiri. Kalian mau banding-bandingkan pemain, aku kan udah pernah main sinetron sama FTV. Peran utama udah, peran pendukung utama udah. Jadi aku udah tahu. Kalian tuh kalau banding-bandingin sama aku ya, pemain sinetron yang baru-baru sekarang sama aku, aduh kasihan banget deh lu kayaan gue. Sumpah, makanya berani ku sentil. Kecuali kalau senior aku ya, kalau dia pinter nabung ya. Tapi kalau misalnya dia senior aku, duitnya habis buat ke narkocoy, hedon, ya udahlah, hartanya di bawahku. Banyak kali artis senior ngutang sana sini, ngutang ke temanku lagi. Temanku kan rentenir. Temanku itu rentenir artis kali. Banyak artis ngutang. Jangan kira hebat banget. 5 kali. Ayo tadi aku udah jelasin, aku capek, guys. 5 kali lagi. Iya, kok nggak usah lihat aku, kok tinggal googling aja. Kok nggak usah nonton aku, nggak menguntungkan juga buatku.
Enggak, aku beli rumah itu cash karena aku kemarin itu affiliate trading. Makanya kalau ada orang tiba-tiba dari trading gini itu halu. Karena aku udah tahu sistem mainnya. Emang kau pikir aku beli mobil mobil aku yang splash harganya 168 juta itu aku beli dari syuting FTV. Ya, betul. Kalau yang Alphard yang kalian sering lihat aku naik Alphard hitam, nah itu aku beli dari trading dan aku sales marketing sawit. Tapi aku lebih banyak dari trading sih ya. Aku beli rumah itu dari trading ya. Lu kalau pintar main trading ya bisa banyak duit. Tapi trading kalau lagi turun pusing juga gitu. Kalau sekarang lagi agak turun. Kalau aku lu bilang nyicil nggak mungkin lah. Aku lagi nggak main sinetron, aku lagi nggak main FTV. Nyicilnya dari mana? Coba. Ayo, coba mikir. Aku 2022 sampai 2024 itu affiliate trading, duitku banyak. Jadi langsung ku beli ini. Nah, makanya sekarang supaya aku nggak jatuh kismin, aku main trading juga cepet. Tetap, cuman trading itu kan turun naik. Aku trading dulu dari 2022 sampai 2024 20 juta sehari loh. Kan aku pinter mainnya. Nah, sekarang 2025 trading itu lagi turun karena ekonomi dunia lagi jatuh kan, ngefek. Nah, makanya aku kan udah kuliah S1 agrobisnis sama aku ngambil International English First. Bagaimana supaya nanti umur 45 sampai 65 aku tidak turun seperti artis-artis lain. Artis kan banyak jatuh kismin, makanya nge-DJ. Emang kalian pikir artis nge-DJ itu kenapa? Butuh duit. Mana ada artis nge-DJ nggak butuh duit? Angelina Jolie, Alia Bhatt, Kareena Kapoor hartanya di atas 1 triliun. Ada jadi DJ kalian lihat? Nggak ada, karena hartanya 1 triliun lebih. Lah kalau artis kalau nge-DJ butuh duit. Cicilan udah banyak. Nah, jadi aku nggak mau jadi DJ ya, karena aku itu nggak mau, aku itu kalau kerja tidak mau kena panas. Aku benci banget kena panas ya. Ya, aku tidak mau kena panas. Jadi kalau sopirku nyetir, dia udah tahu tuh nurunin aku pasti nggak mau kena panas karena aku ngomel-ngomel. Aku tidak suka asap rokok sama nge-vape. Jadi aku itu tidak mau bekerja ada asap vape, ada asap rokok, kena panas. Aku nggak suka. Jadi aku tidak mungkin jadi DJ. Terus DJ itu juga bukan jiwa gue gitu. Aku suka dugem, tapi aku nggak minum alkohol, nggak narkocoy, nggak ngerokok, nggak nge-vape. Aku nggak suka. Nah, jadi kalau ngobrol sama orang rokok lama-lama aku nggak tahan. Nah, jadi aku sekarang ambil lagi kuliah pariwisata. Kenapa? Karena target aku umur 45 aku mau di Eropa. Mulainya harus dari sekarang. Karena kalau tidak dari sekarang nanti nggak kesampaian umur 45 itu gitu. Tapi kalau dari umur sekarang aku kan 36 ya, sampai umur 45 ya duitku cukup banyak lah. Pesugihan, ya Allah, aku nggak percaya gitu guys. Aku nggak percaya tahayul. Kalian jangan, kalau ngomong tahayul jangan nama aku lah. Aku nggak percaya, sumpah. Kalian pun kalau bahas tahayul aku underestimate. Aku nggak percaya gitu. Aku 89. Mana ada cash? Lu nonton lagi, aku malas ngejelasin. Aku pengen jadi orang Eropa sama Timur Tengah. Aku bosen di Jakarta. Aku ini sekarang lagi di titik bosen di Indonesia. Nah, kalau cuma jalan-jalan ke Dubai, aku kan ke Abu Dhabi udah pernah ya, tapi syuting layar lebar ya. Tonton ya, layar lebar aku lagi tayang tuh di WTV ya, berjudul Moonrise Over Egypt. Aku peran utamanya itu. Aku kalau jalan-jalan cuman umroh 35 juta, aku mah udah 2 kali. Sebesok juga bisa. Cuman aku pinginnya, ini aku tahap kebosanan di mana aku pingin tinggal. Kalian paham nggak sih? Paham nggak kalian itu? Bedakan tinggal sama jalan-jalan ya. Aku tuh pingin buka apartemen yang dilihat matanya biru, hijau, ya kan? Terus pakai sandal jepit, pakai kaos puntung, celana pendek, nggak ada yang komen, ya kan? Kok di Jakarta ini kan julid. Aku aja makan pakai sandal jepit dijulitin. Jadi males. Aku tuh pingin hidup bebas, jadi masyarakat nggak usah ada yang kenal gue gitu. Jadi memang aku itu ke Eropa dan Timur Tengah itu sangat memperjuangkan. Aku lagi tahap dimana sangat memperjuangkan untuk pindah, tapi ya 10 tahun lagi. Cuman aku udah mulai dari sekarang. Contohnya aku ngambil kuliah pariwisata. Jadi di sana nanti aku bisa jadi masyarakat biasa. Gajinya juga gede kan? Di sana kan gajinya 5 sampai 10 kali lipat. Terus sambil aku main trading, sambil aku ngonten-ngonten. Kalau ada infotainment ya dapat duit. Kalau enggak ya dari TikTok affiliate.
Terus penghasilan utamanya ya jadi staff di Eropa. Tapi aku ngambilnya yang PR ya. Aku jiwanya PR, public relation. Aku kan pinter ngebacot, jadi aku jiwanya PR. Jadi memang aku sangat sangat memperjuangkan itu, dan aku nggak main-main guys. Aku udah mau pindah, iya aku udah bosan. Aku di Jakarta ini udah 17 tahun. Coba kalian tinggal di sebuah kota 17 tahun, kalian bosan nggak guys? Iya, aku pingin pindah ke Bali, ya Allah ya Tuhan. Tuh ada yang komen, demi Allah Akbarnya di Al-Quran ya. Nih. Nih ya guys, nih aku sumpah banget ya. Aku kan kuliah pariwisata. Ya, jadi gini, satu dulu. Aku malas nunjukin ijazah karena kena ban. Kemarin aku nunjukin ijazah English First International, kena ban. Coba kalian nggak percaya, kalian live. Terus coba kalian tunjukin ijazah, kalian kena ini nggak? Aku kemarin laporannya membocorkan data apa lagi gitu. Jadi aku yang kemarin nonton udah oke lah nonton. Nah, jadi aku itu kan kuliahnya di UNS 11 Maret ya. S1 agrobisnis. Terus aku habis dari Solo aku ke Jakarta. Nah, waktu aku awal-awal ke Jakarta itu banyak manajemen artis ngerekrut aku, ngajak-ngajak casting. Akhirnya aku dikontrak lah film. Ya kalian Google aja lah, aku malas cerita lah, judul-judulnya banyak lah. Nah, tapi karena aku tahu di entertainment itu tidak bisa menjadi masa depan, aku kerja sebagai sales marketing di perusahaan sawit. Karena aku kan agrobisnis. Agrobisnis itu kan tidak jauh-jauh dari sawit dan pertanian. Nah, jadi aku dibalik aku kadang syuting FTV, kadang sinetron, kadang film. Kalau lagi kosong, aku sales marketing sawit di salah satu perusahaan yang nggak usah aku kasih tahu. Ada terkenal di Jakarta, punya Sri Lanka. Aku malas ditik-tik sama hater-hater. Nah, jadi 9 tahun aku dapat duit dari situ, dapat duit juga dari syuting. Nah, kemudian aku ngambil English First International. Nah, terus aku kan bosen ya. Aku bosen di apa namanya guys? Aku jujur aja ya, aku bosen ya di Jakarta udah 17 tahun. Aku ngambil pariwisata. Kenapa? Karena di umur 45 tahun, aku punya 3 cadangan hidup. Ya, ini sharing loh ya. Bagi rakyat jelita yang otaknya nangkep. Tapi kalau misalnya udah hater, udahlah dia di kampungan Jodimato hater aja lah. Jadi, aku punya cadangan di umur 45 sampai umur 65 supaya aku tidak melurut ya kayak artis-artis artis udah banyak melurut cuy. Jonathan Prijy masuk penjara jual narkoba coy. Aku tahu kenapa mereka jual narkoba cuy, karena honor TV nggak cair-cair. 2018 ke atas, lu jangan gila-gila main sinetron. Kerja aja lu sana. Honor TV itu nggak cair, ya. Itu pun yang cair-cair juri-juri itu honornya cair 6 bulan, setahun. Itu pun paling kalian pikir tinggi, paling 5-10 juta itu. Potong pajak, potong agensi. Aku kan tahu. Nah, makanya banyak kayak Sandra Dewi nerima money laundry. Nah, terus ya kan lihatlah Nikita. Off air-nya rame, tapi terjerat kasus begini. Kita ngomong yang fakta-fakta aja. Terus yang sekarang lagi dituntut cerai. Masalah ekonomi itu. Kenapa? Karena dia jualan sama Gidin. Gidinnya aku tahu. Gidinnya itu pernah membuking mantan pacarnya si Dinar. Tuh. Gidinnya pernah membuking pemain FTV Azab inisialnya I. Nah, Gidin itu juga membuking yang lagi tuntutan cerai. Kenapa? Karena aku tahu dia udah ngambil barang itu. Terus dia cicilannya nggak ada duit lunas. Emang kalian pikir kalau mereka itu honornya cair? Belum tentu. Aku kan tahu. Aku di entertain udah 12 tahun ya. Nah, terus yang satu lagi. Nah, itu lagi rame itu kan. Ada artis udah mulai nggak ngejob. Dia jadi DJ. Sebenarnya jadi DJ itu bukan pekerjaan yang hina dina ya. Aku tidak menyalahkan. Cuman aku ini membuka pola pikir rakyat jelita. Ya itulah itu. Kalau pemain sinetron tuh gitu guys. Nanti kalau udah nggak laku jadi DJ. DJ itu berapa gajinya? 7 juta rata-rata. Rata-rata ya. Temanku pemeran utama. Jadi temanku itu aduh aku lupa, aku pernah syuting sama dia. Pemeran utama siapa ya guys? Ya Allah, kok lupa sama temen sendiri. Nah, dia pemeran utama FTV. Aku syuting sama dia, masih Arya 5 judul. Dia bilang kok dia DJ itu cuma digaji 7 juta. Kalau ada yang nyawer baru nambah. Kalau nggak ada yang nyawer, kalian kan lihat itu yang jadi DJ. Kenapa jadi DJ? Karena duitnya kurang. Mana ada orang punya duit mau jadi DJ guys?
Emang kau pikir Angelina Jolie, Aishwarya Rai hartanya 1,6, Aishwarya Rai hartanya 1,6 triliun, Angelina Jolie hartanya 2 triliun, Alia Bhatt hartanya 1,1 triliun. Ada jadi DJ? Nggak ada. Yang ada mereka itu dikontrak film kelas dunia. Yang ada mereka itu jadi brand ambassador di Amerika sana. Jadi DJ. Oh, jadi DJ itu nggak ada duit. Nah, tapi aku tidak bisa menyalahkan karena entertainment di Konoha itu tidak menjamin. Makanya dulu waktu aku syuting FTV aku udah tahu ini nggak bisa sampai hari tua. Aku harus jadi sales marketing sawit. Makanya si Dian Sastro ngedosen karena masih Reja. Karena mereka tahu entertainment itu tidak menjamin hari tua mereka. Terus makanya si Dian nikah sama suaminya. Kalian lihat aja suaminya itu siapa. Cek sendiri ya, aku nggak bisa nge-spill kalau itu. Supaya sambungan hidup itu ada. Nah, jadi supaya umur 45 supaya nanti umur 45 sampai 65 aku tidak melurut atau tidak jadi DJ, karena DJ kan bukan jiwaku ya. Jadi aku ngambil lagi pariwisata. Ini ada connectingnya sama yang nanya tadi ke Bali ya. Nah, jadi kalau pariwisata itu dia kan harus magang 1 tahun ya. Karena aku ngambilnya itu public relation, jadi nanti aku magangan di public relation. Nah, public relationnya karena aku mau public relationnya di perhotelan, jadi aku pinginnya di Bali. Cuman kata kepala sekolah gue, Satria, lu kalau nggak usah di Bali. Kenapa, Pak? Aku pingin aja tinggal di Bali setahun, terus aku baru pindah ke luar negeri. Nggak apa-apa, lu nanti di luar negeri aja, nanti lagi dicariin magang lo ya, bukan kerja. Magang itu aku yang keluar duit, bukan aku digaji ya. Catat lo guys. Nah terus udah akhirnya kepala sekolah aku nyuruh nanti magangnya nanti di internasional aja. Jadi aku lagi nunggu. Aku udah pernah magang dulu di Pupuk Kujang. Aku kan dulu agrobisnis magang di Cikampek, Pupuk Kujang.